Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 1 akan memaparkan hasil analisa kami terkait periklanan yang ada di Indonesia, yakni pada iklan billboard klaim mineral. Saya Rayhan Akbar Yulianto dengan akhiran NIM 103. Saya Novianda Ayu Ramadhani dengan akhiran NIM 020. Saya Muhammad Azam Al-Fahri dengan akhiran NIM 145. Saya Adam Prasetyo dengan akhiran NIM 154. Saya Gilda Michela dengan akhiran NIM 017. Oke, mari kita tonton videonya sekarang juga. Jadi di sini kita akan membahas sebuah kasus nyata dari dunia periklanan di Indonesia, yaitu iklan dari Le Mineral yang sempat viral dan menuai kontroversi. Iklan tersebut menampilkan bayi atau seorang anak kecil sebagai model utama, sambil membawa pesan bahwa galon air mineral itu bebas dari BPA dan aman untuk bayi dan keluarga. Sepertinya terdengar wajar, siapa sih yang tidak ingin produk sehat dan aman untuk keluarga tercinta? Namun, di balik kemasan aman dan sehat itu, ada isu penting mengenai etika periklanan dan perlindungan konsumen, khususnya perlindungan terhadap anak. Dalam video kali ini, kita akan menganalisis iklan tersebut melalui lensa etika periklanan. Kita akan mengevaluasi apakah iklan ini jujur, transparan, menghormati norma, atau justru mengeksploitasi citra anak untuk tujuan marketing. Kita juga akan melihat potensi dampak terhadap konsumen, reputasi brand, dan masyarakat. Akhirnya, kita akan memberikan rekomendasi bagaimana idealnya iklan dibuat jika ingin tetap menarik secara komersial namun beretika dan bertanggung jawab sosial. Yuk, kita mulai analisisnya supaya kita bisa belajar bagaimana iklan yang baik seharusnya terlihat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dimensi etika periklanan. Jadi di dalam iklan Le Mineral ini ada 3 dimensi yang kami analisis, yaitu kejujuran, transparansi, dan non-eksploitasi. Jadi yang pertama itu kejujuran. Iklan ini menggunakan klaim implisit bahwa galon sekali pakai itu aman untuk anak-anak dan aman untuk bayi dan keluarga melalui gambar bayi. Jadi ini memberi kesan bahwa produk ini cocok untuk bayi. Nah, klaim ini dianggap melanggar etika karena tidak ada bukti publik yang jelas bahwa galon itu sudah diuji dan aman untuk bayi, sehingga klaim itu bisa menyesatkan bagi konsumen. Yang kedua adalah transparansi. Iklan di billboard ini hanya menampilkan bayi, galon, slogan klaim sehat atau aman tanpa informasi detail seperti untuk usia berapa dan uji keamanan atau tes labnya sudah dilakukan atau belum, serta peringatan penggunaan. Jadi hal ini menunjukkan kurangnya transparansi. Nah, konsumen, terutama orang tua yang akan memberikan Le Mineral ini kepada anak-anaknya atau bayinya, tidak akan mendapatkan informasi komprehensif untuk bisa menilai keamanan sebenarnya. Jadi keputusan mereka itu bisa saja berdasarkan pada klaim yang emosional dan bukan data yang jelas dari Le Mineral. Yang ketiga adalah non-eksploitasi. Jadi iklan ini menampilkan bayi atau anak kecil tanpa pendamping orang tua. Jadi menurut Pedoman Etika Periklanan di Indonesia atau EPI, anak di bawah usia 5 tahun ini tidak boleh menjadi objek iklan produk yang bukan untuk anak dan tanpa pendamping. Nah, produk yang diiklankan Le Mineral ini bukan produk bayi atau anak, melainkan produk galon mineral. Jadi menggunakan citra anak untuk menarik simpati atau emosi konsumen itu dianggap sebagai eksploitasi simbolik terhadap anak. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait etika tidaknya sebuah iklan. Nah, pada analisis sebelumnya, iklan Le Mineral ini dianggap tidak etis karena melanggar standar periklanan. Dengan alasan apa? Klaim kesehatan tidak jelas dan superlatif melanggar kejujuran dan juga transparansi, serta penggunaan bayi tanpa pendamping pada produk dewasa itu melanggar perlindungan anak dan non-eksploitasi. Nah, kelompok pengawas periklanan bahkan telah memberi teguran kepada produsen, yakni Le Mineral sendiri. Dengan demikian,
iklan berpotensi merugikan konsumen. Karena apa? Karena informasi itu menyesatkan dan melanggar etika sosial ataupun periklanan, tidak patut direkomendasikan sebagai praktik periklanan yang baik. Nah, selanjutnya ada potensi dampak etis bagi konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Potensi dampak bagi konsumen dan masyarakat. Di sini konsumen, terutama orang tua, bisa tertipu mengira air galon aman untuk bayi, padahal keamanan belum jelas, bisa menimbulkan resiko kesehatan jika asumsi itu salah. Selanjutnya, membentuk persepsi keliru bahwa anak kecil sama dengan air galon aman, padahal kemasan tetap perlu standar keamanan khusus jika dikonsumsi oleh bayi. Itu bisa mempengaruhi kebiasaan konsumsi. Juga merendahkan norma perlindungan anak, di mana menormalisasi eksploitasi anak dalam iklan komersial bisa melemahkan sensitivitas publik terhadap hak-hak anak. Yang kedua ada implikasi bagi perusahaan atau brand mineral dan industri periklanan. Resiko reputasi, teguran publik dan kritik bisa merusak citra brand. Konsumen bisa kehilangan kepercayaan terhadap brand tersebut. Yang kedua ada kemungkinan sanksi atau regulasi, di mana pengawasan oleh lembaga periklanan atau konsumen itu bisa berdampak negatif terhadap pemasaran. Terakhir ada mempengaruhi kepercayaan terhadap industri AMDK atau air mineral dalam kemasan. Secara umum, konsumen mungkin jadi skeptis terhadap klaim produk air mineral lain. Jadi ringkasan dari analisis kami terhadap iklan Le Mineral yaitu ada 3 poin utama dari kami. Yang pertama, iklan Le Mineral melanggar setidaknya 3 dimensi iklan periklanan, yakni kejujuran, transparansi, dan perlindungan anak. Poin kedua, karena pelanggaran tersebut iklan tidak etis dan berpotensi merugikan konsumen serta mencederai norma sosial terkait hak anak. Poin yang terakhir, dampaknya bisa negatif, kesalahan persepsi konsumen, resiko kesehatan, rusaknya reputasi merek, dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap industri minuman kemasan. Selanjutnya ada rekomendasi agar iklan menjadi lebih etis. Berikut merupakan rekomendasi agar kampanye iklan menjadi lebih etis. Yang pertama, hindari menggunakan bayi atau anak kecil untuk produk yang tidak ditunjukkan khusus untuk anak, terutama tanpa pendamping orang tua. Kemudian yang kedua, pastikan klaim seperti aman untuk keluarga atau bayi atau anak hanya digunakan jika didukung oleh data ilmiah dan sertifikasi yang jelas. Jadi jangan gunakan klaim spekulatif tanpa bukti. Kemudian yang ketiga, sertakan informasi transparan dalam iklan, misalnya informasi keamanan, batas usia konsumsi, instruksi penggunaan, dan disclaimer jika diperlukan. Kemudian yang keempat ada gunakan strategi pemasaran yang tidak mengeksploitasi emosi melalui anak-anak, misalnya tampilan keluarga dewasa, gaya hidup sehat, data uji kualitas, bukti laboratorium, testimoni penggunaan dewasa, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, terapkan pedoman etika internal perusahaan dan periklanan dengan cara mematuhi pedoman etika Pariwara Indonesia atau EPI dan regulasi terkait perlindungan konsumen atau anak sebelum merancang kampanye iklan. Oke, dengan melihat Le Mineral seperti itu, kita belajar bahwasanya iklan bukan sekedar soal kreativitas dan juga strategi marketing. Iklan juga membawa tanggung jawab moral dan sosial, terutama ketika melibatkan kelompok rentan seperti anak kecil atau ketika membuat klaim bahwa kesehatan. Komersial yang sukses harus disertai dengan etika. Semoga analisis kita bisa menjadi acuan bagi kalangan orang untuk mendorong praktik periklanan yang beretika di masa depan.